Bertemu lagi dengan saya, Vira Yuniar, dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Curup. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara seorang guru untuk dapat mengembangkan kreativitas anak didik di dalam kelas. Untuk mengembangkan kreativitas anak tersebut, pastilah seorang guru mempunyai strategi yang akan diterapkan di dalam kelasnya. Nah, di sini saya mempunyai 5 strategi, di mana strategi tersebut dapat diterapkan di dalam kelas untuk meningkatkan kreativitas seorang anak di dalam kelas. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Mengapa berpusat pada siswa? Karena siswa merupakan pelaku utama dalam proses pembelajaran tersebut. Guru di sini hanya sebagai fasilitator, di mana guru akan menyiapkan alat dan bahan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, misalnya di sini seorang guru akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan oleh setiap siswa dan mereka akan menyampaikan hasil pemikiran mereka yang kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah kita berikan tadinya. Sehingga diharapkan kreativitas anak akan muncul. Karena apa? Karena mereka telah menyampaikan ide-ide yang ada di dalam pemikiran mereka. Nah, untuk poin yang kedua yaitu menggunakan berbagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, alat bantu ini bisa disebut dengan media pembelajaran. Nah, di mana media pembelajaran ini berguna untuk sebagai alat penyampai pesan dari guru kepada siswa agar siswa lebih mengerti dan paham lagi dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, tentunya dalam pembuatan media ini, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam pembuatan media itu sendiri. Karena apa? Karena guru harus melihat bagaimana karakteristik dari materi pembelajaran tersebut serta anak didik yang kita ajarkan menggunakan media ini. Nah, yang poin ketiga yaitu strategi pengelolaan kelas, di mana lingkungan belajar yang kondusif merupakan salah satu yang harus ada di dalam proses pembelajaran. Karena dengan lingkungan yang kondusif, tidak akan mengganggu siswa dalam proses berpikirnya. Mereka akan berpikir dengan tenang, nyaman, sehingga mereka akan mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Dan jadi kita seorang guru tuh harus bisa mengontrol kelas, harus dalam keadaan aman, damai, dan tentram. Tidak ada yang ribut agar teman-teman yang lain tidak merasa terganggu dengan keributan-keributan yang ada. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu konten materi menggunakan bahan materi yang kontekstual. Nah, kontekstual di sini di mana pembelajaran akan dilakukan secara nyata, di mana mereka tidak akan lagi berhayal atau berangan-angan. Mereka akan belajar secara nyata dan mereka akan lebih mengetahui makna dari pembelajaran tersebut. Dimana contohnya misalnya kita mempelajari masalah lingkungan. Nah, di sini seorang guru dapat mengajak atau membawa siswa-siswanya tersebut untuk melihat lingkungan sekitar sehingga mereka akan merasa pembelajaran ini lebih bermakna dan mereka akan lebih memahami kembali pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini merupakan sebuah pertanyaan di mana jawaban yang dihasilkan nanti antara murid A dan murid B itu pasti berbeda. Karena apa? Pertanyaan ini memang mempunyai jawaban yang banyak, sehingga jawaban anak-anak tersebut dapat kita katakan sebagai kreativitas anak dalam berpikir. Nah, dengan kita menggunakan pertanyaan terbuka ini, kita akan menuntut siswa agar dapat berpikir lebih kreatif lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita lontarkan. Itulah strategi yang dapat diterapkan oleh guru di dalam kelas untuk mengembangkan kreativitas anak. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran yang harus kondusif. Yang keempat, pembelajaran yang kontekstual, dan yang terakhir yaitu menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, dari kelima strategi itu semoga saja nanti dapat membantu teman-teman dalam untuk mengembangkan kreativitas anak. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of a smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared.